Shalom, puji Tuhan. Saya akan berbicara perihal kesombongan manusia. Terlebih pada akhir zaman ini, manusia itu merasa dirinya mampu, bisa, berkuasa apa saja. Bangga diri sehingga merasa tidak perlu akan Allah. Dan makin hari makin bertambah sombong. Pengetahuannya pintar sehingga dia bisa menaklukkan segala sesuatu. Rasanya begitu. Kita baca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keinginan akan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita hidup di dunia sekarang tidak merasa bahwa orang-orang di sekeliling kita itu keinginannya berbeda dengan keinginan Allah. Dan apa yang ada dalam dunia itu cuma satu, keinginan daging, percabulan, persundalan, hubungan seksual yang liar, keinginan mata, pemuasan hidup dengan ingin melihat segala yang ada di dunia ini. Dan kesombongan. Ini saja 3. Ingat bahwa ini bukan berasal dari Allah. Jadi di dunia ini ada keinginan dunia, ketiga ini, dan ada keinginan Allah. Dan keinginan dunia ini berpuncak pada kesombongan. Tapi keinginan Allah berpuncak pada kerendahan hati. Dari mana asal kesombongan ini? Ini berasal dari malaikat yang dibuang oleh Tuhan ke dunia orang mati. Ada 3 malaikat besar. Yang pertama Menteri Pertahanan, Mikhail atau Michael. Itu dari bahasa Belanda, Mikhail. Bahasa Inggris Michael. Ya, ini Menteri Pertahanan, perang. Yang kedua Menteri Penerangan. Alkitab bilang Gabriel. Kalau Al-Quran bilang malaikat Jibril. Yang ketiga Menteri Dalam Negeri. Yang mengatur urusan dalam negeri. Tiap hari melihat tahta Allah sebab dalam negeri. Jadi akhirnya kepingin jadi seperti Allah, sombong. Itu sebabnya dia dibuang. Kalau kita lihat baca ayatnya Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Diberi nama bintang timur, putra fajar. Bahasa Indonesia yang lain bintang kejora. Bahasa Latin Lucifer. Ini malaikat yang sombong itu, ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dia memang bintang, punya kuasa yang tinggi. Terus ayat berikutnya 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Lebih tinggi dari bintang siapapun. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Artinya yang paling atas. Di atas semuanya. Next.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Keinginan yang terakhir, ingin sama dengan Allah. Ini malaikat sombongnya bukan main. Itu sebabnya ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Jadi ini dasarnya kesombongan itu berasal dari malaikat yang sombong, dibuang oleh Tuhan ke dunia orang mati, dihukum bahkan mati kekal dalam neraka. Nah, setan ini punya pasukan namanya iblis. Jadi kalau iblis itu banyak sekali. Ya. Nomor satu, ia masuk ke dalam hati manusia. Tidak kelihatan dari luar. Nomor dua, dia menggunakan lidah manusia, alat yang kecil saja. Tapi lidah manusia ini memegahkan perkara-perkara yang besar. Ngomongnya gede, membual dan sebagainya. Ya, jadi kelihatannya yang kecil aja dipakai oleh setan. Tapi yang kecil itu menurut Yakub pasal 3 ayat 5 dan 6. Ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ngomong besar, segalanya besar. Lihat betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Api itu kalau kecil, waduh nikmat. Ya, bisa kita masak panggang ayam, panggang bebek, aduh, panggang ikan. Lagi api kalau kecil bisa dikendalikan dengan baik. Tapi kalau sudah besar tidak terkendali. Hari-hari ini di hutan-hutan Amerika, kebakaran sudah berbulan-bulan tidak bisa dipadamkan. Luar biasa itu api ya. Banyak yang rumah terbakar ya. Banyak orang yang mati kebakar. Akibat api yang tadi kelihatan kecil saja. Tapi di situ dilihat ya betapa kecilnya, tapi lidah pun adalah api. Ingat loh, lidah itu api. Jangan main-main dengan lidah. Merupakan satu dunia kejahatan. Mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Menyalakan roda kehidupan. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kita ini tanpa sadar loh. Ditaruh di hati kita, dipakai lidah kita, ya, sehingga kita ini ya menodai seluruh tubuh, tapi nanti akan dinyalakan oleh api neraka. Setan masuk hati, pakai lidah, ngomong besar terus, dan nanti besok akan dibinasakan oleh Tuhan. Karena itu 2 Timotius 2 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Tetapi hindarilah omongan kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Itu di hadapan Allah, fasik, jahat. Orang fasik itu tahu akan Allah, tahu ke gereja, tahu beribadat, tapi fasik, jahat. Karena kesombongan itu, ya, hindari hal yang demikian. Perbedaan itu seringkali ditonjolkan oleh manusia, misalnya perbedaan fisik. Ada orang yang biasa saja, ada orang yang cantik, ada orang yang ganteng, ya, berbeda. Ada orang yang beda kepandaian, pengetahuan.
ada yang berbeda sifatnya, ada yang berbeda bakatnya. Ada orang bisa main musik, bakat dari kecil, penyanyi, lahir dia udah bisa menyanyi. Coba, itu bakat. Tapi kekayaan itu sering jadi alat perbandingan. Kalau punya kekayaan yang lebih suka dibanding-bandingkan. Merasa memiliki kelebihan daripada orang lain. Perasaan memiliki kelebihan ketimbang orang lain. Ini kalau terus dipupuk jadi kesombongan yang melawan manusia dan melawan Allah. Nah, seringkali bangga dengan hasil pekerjaan itu berujung dengan kesombongan. Ada orang yang rasa bangga sekali. Ya, ada anak muda berhasil bisnis dengan Tiongkok, mendatangkan barang dari Tiongkok. Wah, dia sudah bangga. Belum kawin. Aku bilang, aduh ini anak muda. Kalau bisnis sebentar Amerika sama Tiongkok ribut, dia nggak bisa lagi pesan barang-barang dari Tiongkok, hancurlah bisnis dia. Oh, itu Bakri dulu bangga sekali dengan batu baranya. Tiba-tiba Amerika berhenti beli batu bara. Tiongkok mengurangi pembelian batu bara. Batu bara jadi jatuh. Tidak lagi bersuara banyak. Itu sebabnya manusia ini jangan sombong. Jangan bangga dengan hasil pekerjaan kita. Amsal 18 ayat 12 langsung. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ingat ini, orang yang rendah hati itu ujung-ujungnya dihormati semua orang. Tapi orang yang tinggi hati itu ujung-ujungnya ambruk, jatuh. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan. Kalau orang tinggi hati itu hancur. Ya, siapapun dia. Ya. Karena itu kesombongan itu juga membutakan mata manusia. Orang kalau sombong itu enggak sadar akan dirinya. Kesadarannya hilang. Merasa dirinya penting. Apa sih kita ini? Pemain basket Amerika yang jago sekali. Wah, kaya. Punya pesawat terbang sendiri. Naik pesawat dengan putrinya. Cium. Habis. Kemana dia sekarang? Gampang sekali. Donald Trump ngomongnya kahok-kahok. Apa itu COVID? Wah ini itu. Sekarang dia kena COVID. Ya doakan Tuhan ampuni dia. Sehingga masih bisa hidup. Tapi berita terakhir saya dengar dia masuk rumah sakit. Berarti tambah gawat. Jangan sombong, jangan munafik. Ya. Seringkali kita lupa diri, membutakan mata. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dunia ini dengan aku atau tanpa aku akan berputar terus. Saya dulu kenal dengan seorang yang terakhir jadi jenderal, GFR Montolalu.
waktu dia menjadi kolonel polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi di Bandung, dia menjadi pengendali Jawa Barat. Dia sakit, saya kunjungi, saya doakan. Dari mulutnya terucap, dunia ini dengan aku atau tanpa aku akan berputar terus. Siapa diri kita ini? Kadang-kadang ibu-ibu begitu tergesa-gesa, begitu khawatir, seolah rumah tangganya ini tidak akan ada lagi kalau dia tidak ada. Sibuk, gugup, penuh dengan masalah pertimbangan. Rasanya dunia ini tidak berjalan lagi kalau tidak ada dia. Siapa yang menganggap dirimu begitu penting? Dan apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Kau punyai yang engkau tidak terima. Apa? Semua bendamu kau terima. Karena kau diberi Tuhan kesehatan. Semua yang kau dapat sekarang kau terima. Karena Tuhan beri perpanjangan hari umur hidupmu. Kalau Tuhan selesai. Apa yang kau tidak terima? Cuma kau lupa diri saja. Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Mengapa engkau sombong seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kau bisa dagang sekarang karena kau sehat. Kau bisa belajar sampai jadi sarjana karena kau pinter? No. Karena Allah baik memberikan kesehatan, kekuatan kepadamu. Sehari pun umur hidup ini. Saya setiap pagi bangun. Selalu merasa aku hidup oleh anugerah-Mu. Kok sehari lagi ditambah Tuhan. Lihat kakinya bengkak. Lihat jalannya pincang. Tapi Tuhan masih tambah umur saya. Apa yang saya tidak terima dari Tuhan? Mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Seolah-olah engkau tidak bergantung dari Tuhan. Dulu ada satu raja yang besar namanya Alexander yang agung. Orang Inggris bilangnya Alexander the Great. Orang Arab bilangnya Iskandar Zulkarnain. Dia orang Makedonia, orang Yunani. Raja penakluk dunia. Tapi akhirnya ujung-ujung hidupnya dia ditangkap. Dibuang ke Pulau Elba. Dan dia Pulau Elba itu dia sakit. Pada waktu sakit dia bilang, dokter, setengah dari harta saya akan berikan. Asal saya bisa bertemu dengan ibu saya. Di tengah pembuangan di Pulau Elba, zaman itu belum ada pesawat terbang. Dia tiba-tiba ingin bertemu dengan ibunya. Dokter bilang, sekalipun seluruh hartamu kau berikan, tidak mungkin kau bisa ketemu dengan ibu. Kenapa? Selagi dia jaya, dia lupa sama ibunya. Selagi dia kaya, selagi terhormat, lupa ibunya. Lupa orang tuanya. Dan akhirnya ketika ajalnya sudah mendekat, dia berharap dia bisa sembuh, tapi tidak bisa. Dan ketika dia mau mengakhiri nyawanya, dia berpesan, aku penakluk dunia. Tapi hari ini, aku merasa diriku semuanya hampa. Semuanya sia-sia. Karena itu kalau aku nanti mati dikubur,
buatkan supaya peti matiku itu ya dibikin lubang di kiri, di kanan. Lalu tanganku dikeluarkan. Supaya semua manusia lihat, wah aku yang hebat. Saya pulang dengan tangan yang hampa, tidak membawa apa-apa pun juga. Catat ini, Alexander the Great, Iskandar, Zulkarnain, orang yang hebat penakluk dunia, tangannya terjulur untuk menunjukkan bahwa manusia itu nol. Apa yang diperolehnya kalau mati sia-sia. Orang yang ingat kalau mati sia-sia nggak akan bisa jadi sombong. Kalau hidup, pikirkan seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Tapi 1000 tahun yang berguna untuk Tuhan dan untuk sesama manusia. Kalau mati, pikirkan seolah-olah kita mati besok. Supaya kita tidak berbuat dosa dan hidup dekat kepada Tuhan. Jangan hidup itu cuma di dunia ini sombongnya selangit. Kau yang pintar, kau yang sekolah, kau mau jadi sarjana. Boleh. Tapi orang hidup itu bukan di dunia. Hidup yang sesungguhnya berpusat kepada Tuhan, roh. Kemudian mengendalikan jiwa pintar, mengendalikan tubuh sehat, kuat, panjang umur. Roh, jiwa, tubuh. Jangan cuma rohnya tidak perhatian, tidak ingat akan Tuhan. Hidup di dunia tubuh jiwa, sebentar out. Enggak akan lama. Dan kita baca dalam Yakobus 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Adalah dosa. Adalah tidak disukai Allah. Kita mesti memikirkan ini secara panjang. Sebab ini akan turun-temurun mengakibatkan kepada anak, cucu, buyut, cicit, canggah, ciplung, ceblong, keturunan kita seterusnya akan jadi apa nanti. Sering pula kebanggaan manusia itu, kesombongan itu, oleh karena kepandaian, oleh karena pengetahuan. Itu sebabnya manusia itu banyak kalau sudah berpengetahuan, apalagi bertitel, rasanya orang semua ingin dikalahkan. Orang lain mau diinjak supaya aku. Rasanya kalau orang lain ke bawah, aku ke atas. Kalau orang lain diturunkan, aku akan naik. Itu orang sombong itu begitu. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 23 dan 24, hindari soal-soal yang dicari-cari. Yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi orang merasa berpengetahuan, merasa pintar itu seringkali menimbulkan persoalan. Banyak orang, termasuk orang percaya, menghadapi persoalan dalam hidupnya itu, ya, bermasyarakat tidak disukai orang. Orang di situ disebut antisosial. Sebab dia mikiri dirinya sendiri. Dia tidak mengikuti, tidak menghargai orang lain punya pendapat. Rasanya paling benar sendiri. Ya. Orang macam begini antisosial. Ya. Tidak pikirin bagaimana pendapat orang lain, masyarakat. Jadi dibenci orang, saudara sekalian.
Dan orang macam begini suka mencari-cari persoalan sebab merasa dirinya pinter, merasa dirinya mampu, merasa dirinya pandai berpengetahuan, suka berdebat, bung eleh, ya, dan itu menimbulkan pertengkaran, permusuhan malahan. Ini merupakan semacam sakit dalam jiwa manusia. Dan ini tumbuh sejak masa kecil, masa kanak-kanak kita. Kita tidak tahu barangkali siapa yang sombong dalam keluarganya itu. Barangkali papa mamanya biasa-biasa, tapi opanya, waduh sombongnya selangit. Ngomongnya begedut. Kalau ngomong, aduh. Dari kecil anaknya, cucunya lihat si opa. Ya. Dan ini menjadi penyakit dalam jiwa anak cucu, saudara sekalian. Sebab seringkali orang tua, orang dewasa tidak memberikan teladan yang baik. Ya. Dan anak kecil itu bagaimana orang dewasa, dia menjadi peniru yang baik. Saya lihat buyut saya. Mana rambut? Pegangnya kepalanya. Rambutnya mana? Enggak ada. Gundul ya, gundul. Ya, doa bagaimana? Dan di antara seluruh keluarga, kalau dia ketemu kongcoknya, ya, opa besarnya, dia selalu begini. Entah bagaimana. Kalau dia ketemu saya, tangannya selalu ingin berdoa. Aneh. Coba tanya keluarga di Bandung. Ya. Jadi itu meniru. Meniru apa yang dilihatnya, didengarnya, sebab anak itu disebut good imitator. Peniru yang terbaik di dunia adalah anak kecil. Apa saja yang dibuat oleh orang tua, dia tiru-tiru. Ya. Coba kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jangan sombong, jangan ngomong gede. Itu nanti memperingatkan kita supaya kita tidak punya anak cucu buyut yang begitu. Ya. Nah, saya sering kali lihat dalam gereja juga. Dalam gereja itu ada yang disebut family altar atau komsel, kelompok sel. Dulu waktu Rubin masih muda disebut KTB, kelompok tumbuh bersama. Ini dalam kelompok sel itu baik sekali untuk kita menumbuhkan iman kita. Tapi kadang-kadang kita lihat dalam kelompok sel itu ada tipe orang-orang sombong begini. Sehingga dalam kelompok sel itu bukannya untuk mendapatkan yang baik, tapi seringkali berdebat. Kasih tunjuk, gua lebih pintar, gua lebih bagus. KTB itu 1 jam, paling lama 1,5 jam. Tapi kelompok bertumbuh bersama itu seringkali sampai 3 jam. Itu sudah enggak sehat. Saya lihat-lihat, oh mereka itu berdebat, pak pinter-pinter. Waduh, itu enggak sehat. Penyakit itu ada. Ya. Di dalam banyak orang-orang dewasa, orang-orang yang lebih tua. Sekarang bagaimana caranya kita menghindari hal-hal yang menimbulkan perselisihan itu, bagaimana caranya? Nomor 1, miliki karakter Kristus. Cita-cita kita yang terbesar bukan pintar, bukan kaya,
Tiru Om Julius supaya kau berbahagia. Anak cucu buyut cicit perkasa. Keinginan yang terbesar adalah supaya kita memiliki karakter Kristus. Kalau anak saya, cucu saya punya karakter Kristus, aduh, aman hidup itu, tenang. Lihat anak cucu buyutnya semua takut akan Allah. Tenang, damai. Tapi kalau orang bersombong-sombong anak cucunya sok pasea, wae, berkelahi aja. Kenapa? Orang tua kasih contoh teladan, sakit turun temurun menular. Ya. Tapi kalau kita meniru karakter Kristus yang hidup ini dipimpin oleh firman Allah sejak kecil. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Makanya dalam keluarga-keluarga itu ada dua macam. Satu keluarga yang orang tuanya itu keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata, kesombongan itu yang waduh ditolak. Apalagi bintang-bintang film. Aduh, ampun Gusti. Coba setel RCTI. Tapi kalau sudah lama RCTI, aduh, saudara rusak karena itu. Jangan terus nonton pangeran, putri. Saya kalau istri saya nonton pangeran terus putri. Ini cerita nggak ada sambungnya, nggak ada ujungnya. Cuma kasih tonjol keinginan dunia. Jangan terus meniru dunia. Ya. Nah, banyak orang, termasuk orang percaya dalam gereja ini, meniru hal-hal duniawi seperti itu. Ya. Tapi sekarang kalau kita memiliki karakter Kristus, dengan apa? Dari kecil saya mengumpulkan anak-anak setiap minggu. Ya, untuk kita berdoa bersama, menyanyi bersama, berdoa bersama, baca kitab bersama. Banyak orang duit. Saya enggak. Saya mau niru Kristus. Kemarin saya dengar Rubin dalam kumpulan keluarganya atau berkhotbah, dia kata, saya umur 9 tahun membayar perpuluhan. Baru saya ingat ya. Sebab anak-anak saya kalau sudah bisa nulis, saya kasih buku, debit, kredit. Buku itu debitnya itu terima angpau, terima dari engkong, terima pemberian siapa oma, si debit masuk duit. Keluarnya itu dibagi, nomor 1 keluar untuk apa? Perpuluhan. Nomor 2 lajurnya keluar untuk tabungan. Nomor 3 untuk belanja. Itu 3 kolom mesti ada. Kalau perpuluhan itu mengatur roh kita yang memuja Allah. Kolom kedua itu adalah tabungan. Itu mengekang jiwa kita supaya jangan boros. Nomor 3, belanja. Itu mengekang diri kita supaya jangan menurutkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau diturutkan nggak ada habisnya.
Jadi sejak kecil diatur perpuluhan. Mengendalikan roh. Lalu yang kedua, tabungan. Mengendalikan jiwa supaya jiwanya jangan liar. Nomor 3, ngatur belanja supaya belanjanya jangan jadi tukang makan gelojoh. Ya. Pernah aku lihat Christian tulis dalam bukunya, beli ayam 1 ekor, ayam panggang. Wah, kamu dapat uang dari siapa? Dari Anu itu kasih uang. Katanya beli ayam 1 ekor. Mau lihat kamu habis gak makan ayam 1 ekor. Dalam hati saya, aduh si mere duit. Buat melatih anak saya jadi gelonjoh macam begini. Kristen ada, si masih ada sampai sekarang. Jadi kalau dari kecil, jangan setiap minggu 7 hari ngasih duit sama anak. Tidak bisa mengatur diri. Seminggu sekali kalau mereka sudah 9-10 tahun, diajarkan megang uang, diajarkan belanja. Tapi nomor 1 ajarkan bersih perpuluhan, ajarkan menabung. Enggak akan liar sampai tua, sampai mati. Kita punya anak cucu buyut yang perkasa di bumi. Ya. Memiliki karakter Kristus dari kecil, doa bersama. Ya. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Jadi kalau kita baca firman Allah bersama-sama, nah anak, cucu, kita mesti begini ya. Dari kecil itu, jaga keinginannya sesuai dengan kehendak Allah. Bukan jaga keinginannya sesuai dengan keinginan dunia. Itu bukan dari Allah. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan. Itu bukan dari Tuhan. Tapi firman Allah sejak kecil kita latih. Yang kedua, berdoa bersama. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Saudara kalau lihat mesbah doa keluarga Rubin, cucunya Rubin itu baru 1 tahun, baru bisa jalan dikit. Tapi mesbah doa dia harus ikut. Sekalipun berteriak-teriak, dilatih. 1 tahun dilatih, 2 tahun, 3 tahun, terus. Jangan bilang anak kecil belum mengerti, salah itu. Memang otaknya belum mengerti, tapi rohnya merasa. Makanya kalau kongcoknya datang, langsung tangannya begini, aneh itu. Apakah saya punya suka berdoa, dia langsung tangannya ngajak berdoa. Aneh. Tanya tuh omanya, tanya ibunya, tanya bibinya. Itu anak aneh. Roh itu nggak ada yang kanak-kanak. Roh itu kita tumpang tangan dalam perut ibunya, sudah merasakan berkat yang sama. Apalagi kalau sudah besar, dilatih jiwanya juga. Sejak kecil diajarkan dalam kebenaran. Apabila roh kebenaran itu datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Lah kalau dari kecil kita latih anak cucu kita perkasa dalam kebenaran, maka kebahagiaan kita itu kalau melihat kebenaran, tindak tanduknya benar,
di negara benar, di dalam sekolah benar, dalam bisnis benar. Aduh, damai, nggak ada musuh. Kalau ada musuh, banyak untung. Tapi diinting-inting orang. Itu ada orang punya pelayaran, kapal pelayaran. Suruh orang bunuh dia. Mati. Sebab tidak berjalan dalam kebenaran. Punya musuh. Tapi kalau kita berjalan dalam kebenaran, alangkah indahnya. Jadi pertama, miliki karakter Kristus. Apa yang nomor satu penting? Harta, pinter, nyekolahkan anak. Miliki karakter Kristus. Ajar beribadat di dalam gereja. Beribadat di rumah. Sekarang zaman COVID. COVID itu melatih hidup kita. Untuk kita. Doa dalam keluarga. Yang baik. Jangan bergantung pendeta. COVID itu banyak menolong keluarga-keluarga. Biasanya malas berdoa karena COVID, semua takut pada berdoa. Terima kasih COVID. Sebab dengan adanya COVID kita belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. 2, miliki pikiran yang positif. Pikirkan yang baik aja. Kadang-kadang saya malam mau tidur terganggu, pikir pekerjaan ini belum selesai, ini belum selesai. Saya berpikir, kapan sih manusia itu selesai? Makin pinter, makin banyak pikiran. Benar loh, kata Salomo. Makin pinter, makin banyak beban. Mending jadi orang bodoh, nggak banyak pikiran. Saya kalau orang pinter, pikirannya suka ngeluyur sana, mikirkan yang hal banyak. Tapi kita taklukkan. Pikirkan yang positif saja. Yang negatif, no. Yang nakut-nakutin, no. Yang menyimpang dari kebenaran, tidak. Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Siapa di sini suka dendam mikir ya orang? Aneh. Itu orang paling sial di dunia. Hatinya panas. Peredaran darahnya korsleting, panas. Terlalu panas. Stroke, darah tinggi. Orang stroke itu kalau pikirannya dingin, darahnya dingin, semuanya sehat. Siapa? Mulai panas pikirannya, bertobat dalam nama Yesus. Miliki pikiran yang baik aja. Yang ketiga, fokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita mulai satu hal, kita pikir ini mendatangkan perdamaian, mendatangkan sejahtera, atau mendatangkan pertengkaran. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Laki-laki banyak berpikir sebelum bicara. Tapi perempuan bicara dulu baru berpikir. Nah, makanya masalah dalam keluarga paling banyak dari perempuan. Betul.
Banyak perempuan tuh nggak menyadari. Kalau ngomong tuh nada suaranya tinggi-tinggi. Ayat Amsal Sulaiman berkata, lebih baik tinggal di atas atap rumah ketimbang kumpul sama bini yang cerewet. Takut itu. Tong, 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 tong. Siapa yang cerewet di sini? Coba angkat tangannya. Wah, bagus-bagus semua nih. Puji Tuhan. Tapi jangan bersembunyi ya. Di pulang ke rumah bersujud sama Tuhan. Minta maaf sama suami. Mas, Pak, maafkan saya. Doain saya supaya saya berhenti cerewet. Gitu. Ya. Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tuhan panggil, tahun depan kamu punya anak. Abraham itu bapak orang percaya, umurnya 99 tahun. Belum punya anak. Tapi Tuhan bilang tahun depan kamu punya anak. Badannya lemah, semua sudah lemah. Ya. Istrinya sudah tidak haid. Tapi imannya tidak lemah. Saya punya badan lemah. Tapi iman saya tidak boleh lemah. Saya mesti meniru Abraham. Ya. Bukan agama saya, tapi iman saya. Bukan agama Kristen, bukan gereja Kristen. Orang Kristen jangan merasa kau cukup masuk surga. Ayo imanmu bangunkan. Selalu kita menghadirkan damai sejahtera. Supaya kita ini menjadi orang yang pro-sosial. Pro-sosial itu artinya membangunkan orang lain. Menguatkan orang lain. Jangan anti-sosial. Mikirin diri sendiri. Tanpa sadar merugikan masyarakat. Itu anti-sosial. Ya. Sehingga hidup kita itu mendatangkan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera. Kemudian berfokus pula untuk saling membangun. Kalau saudara hidupnya itu dilatih dari firman Allah, dari kecil sampai besar. Ini dari mulutnya ini keluar perkataan firman Allah. Firman Allah itu selalu positif. Salib itu positif. Salib itu artinya salibkan hawa nafsumu. Salibkan dosamu supaya jadi positif hidupmu. Nah, kalau sudah positif begitu, kalian, maka hidup kita akan membangun banyak orang. Banyak orang berpikir, aku jadi besar kalau aku menjatuhkan orang lain. Tuh, eleh dia, kurang hebat. Tapi mari supaya kita berfokus pada hal-hal yang saling membangun orang lain, meneguhkan orang lain, menghibur orang lain. Pasti jadi orang besar. Pasti jadi orang besar sebab perkataan yang keluar itu membangun orang lain, menghidupkan orang lain, meneguhkan orang lain. Itu luar biasa. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu harus lakukan. Jadi setiap orang di sini kita masih harus saling membangun. Jangan mengeluarkan kata yang menyakitkan orang, melemahkan orang. Ya,
Kalau kita tahu kelemahan orang, jangan kita cela, kita doakan, kita kasihi. So, kalau kita kasihi, orang lain bangun hidupnya. Ya, nah, berdoa untuk kelepasan dalam hidup kita. Jadi kalau kita sadar, hidup kita ini suka antisosial, tidak menghargai orang lain, menimbulkan pertentangan. Kita mesti sadar, mohon kelepasan. Tuhan, saya sudah dilatih dari kecil, sudah lihat contoh papa, mama, opa saya begitu. Udah melekat dalam roh saya ini penyakit ini, antisosial. Sekarang saya mau berusaha untuk dapat kelepasan, dan saya mau melatih diri. Tapi sebelum saudara berusaha melatih diri, datang dulu sama rekan, sama teman, sama pemimpin rohani. Kalau malu sama Pak Yudi, datang sama Marga. Datang sama Pak Yudi. Akui segala kelemahan. Kalau kau rendah hati mengakui kebiasaan buruk yang tertanam dalam jiwamu, maka Tuhan akan mendengar jiwamu. Ingat, kalau kau sombong, Allah menantang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kau lemah, ngomonglah, jangan sembunyikan, ngaku kesalahanmu. Sebab Allah mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 mengatakan demikian. Demikianlah juga kamu, hei orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Oh, orang-orang muda yang hormat sama orang tua. Ini orang-orang muda yang akan diberkati Tuhan hidupnya. Dan kamu semua, kita semua, rendahkan diri kita seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Apa yang kita mesti sombong? Semua kita hidup oleh anugerah Tuhan. Jadi rendahkan diri kita di bawah tangan Allah, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Berapa tahun kau harus merendahkan diri? Rendah. Kau belum kaya, tapi Tuhan mengerti. Papa saya seorang yang sederhana, orang yang rendah hati, tidak berhasil di dalam dunia bisnis. Karena dia murah hati. Kalau dia mengutangkan barang-barang, dia tidak bisa menagih. Ibu saya marah-marah. Dia bilang, bagaimana dia bisa bayar hutang? Buat makan anak saja dia nggak cukup. Jadi seringkali saya dengar ibu dan ayah bertentangan ini. Karena ayah saya terlalu murah hati. Tetapi orang murah hati itu dihormati oleh Allah. Dia tidak kaya. Dia teman dari Gubernur Cilikriwut, Kalimantan Tengah. Gubernur Kalimantan Tengah itu tidur di rumah papa saya. Sahabatnya. Seringkali gubernur itu makan, minum, mabok-mabok. Pulang ke rumah terkapar, mabok. Terbaring di lantai rumah saya. Bapak saya itu melayani dengan baik. Satu ketika Gubernur Cilikriwut itu dikejar, dikepung Belanda. Enggak ada orang bisa menolong. Tapi bapak saya dengan berani, dia waktu itu sakit malaria, menggendong ke sungai, menidurkan di atas perahu kecil, ditutup sama kajang. Kemudian perahunya dihanyutkan. Terus Belanda mengepung kota Nangabulik, enggak dapat.
Itu kakak saya yang meninggal, Lydia Heniati, Tante Heni, yang besok akan dikubur. Itu diberi nama oleh Gubernur Cilikriwut, Lydia Heni. Ya, dia merasa berhutang. Tapi pada waktu sudah dewasa, sudah besar, sudah tua di Tasikmalaya, saya minta Papa supaya surat-surat diurus supaya dapat pensiun dan penghargaan negara. Papa bilang, seorang pejuang sejati tidak minta penghargaan. Saya kesel juga. Itu besar tunjangannya. Sekali lagi beberapa tahun kemudian saya bilang, Pak, mumpung gubernurnya masih hidup. Papa saya mendelik. Dia bilang, aku kan sudah bilang pejuang sejati tidak minta penghargaan dari manusia. Jadi papa saya tidak pernah menjadi orang kaya. Tapi anak cucu buyutnya jadi orang besar, jadi orang kaya. Dan itu sebabnya papa mama saya pelihara sampai hari tuanya meninggal di Kebun Manggu. Semua dijaga oleh Tuhan. Dan sekarang anak cucu buyutnya 6 hari lagi, ya, cicitnya akan berangkat ke London untuk sekolah di London. Saya pikir ini ada keluarga Abraham Rusli diberkati Tuhan. Tuhan tidak buta, Tuhan melek. Kalau papa saya masih hidup, dia sekarang tahu Rubin yang masa kecilnya di Kebun Manggu, Jessica yang sekolahnya di SD Bethel, semua sekarang jadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dr. Jonathan Adi, banyak lagi, itu keluaran Kebun Manggu. Sekarang sekolah itu menjadi lemah. Apakah karena saya sudah tua? Saya serahkan kepada yang hidup selanjutnya. Karena percaya bahwa Tuhan akan menghargai setiap orang yang mengasihi Dia. Amin.